Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Fitrah Asma Darmawan, SPD MPD IPM. Saya merupakan dosen di program studi Pendidikan Vokasional Mekatronika, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ini mata kuliah PLC atau Programmable Logic Controller. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS di semester ganjil. Mata kuliah ini nanti akan membahas tentang sistem otomasi industri menggunakan perangkat PLC. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ya. Yang pertama, mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat menggunakan peralatan dan perlengkapan K3 untuk pekerjaan instalasi dan pemrograman PLC. Kemudian berikutnya, mahasiswa dapat menginterpretasikan standar kode warna kabel dan pengawatan atau wiring. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis jenis, tipe, dan juga fungsi dari PLC. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya, mahasiswa diharapkan dapat mendemonstrasikan teknik instalasi dan pengoperasian PLC. Dan terakhir, capaian pembelajaran yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat menguraikan menu-menu dan tools yang ada pada aplikasi CX Programmer untuk membuat program PLC. Nah, kemudian pokok bahasan pada mata kuliah ini ya, ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep dasar PLC, kemudian komponen utama PLC, kemudian tipe PLC, kemudian pengkabelan atau wiring dan instalasi PLC, kemudian berikutnya wiring komponen input, bagian output PLC, wiring komponen output, dan terakhir pokok bahasan tentang penggunaan aplikasi CX Programmer. Kemudian model dari perkuliahan PLC ini ya, ini menggunakan blended learning, di mana kombinasi antara online dan offline dengan proporsi online 30% dan juga offline di kampus 70%. Untuk perkuliahan secara online menggunakan LMS atau Learning Management System Universitas Negeri Makassar, yaitu SAM OK. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah PLC ini ya, menggunakan metode diskusi, kemudian demonstrasi ya, demonstrasi aplikasi CX Programmer, kemudian menggunakan metode case method. Jadi nanti pada proses perkuliahan ada beberapa kasus di industri yang diberikan ke mahasiswa untuk diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian metode yang lainnya yang digunakan juga yaitu Project Based Learning atau PJBL. Jadi di beberapa pertemuan akhir, mahasiswa akan fokus untuk mengerjakan proyek ya, yang tentunya terkait dengan proyek otomasi di industri menggunakan perangkat PLC. Kemudian aspek penilaian pada mata kuliah ini ya, yang pertama adalah aspek kehadiran atau partisipatif. Nah, ini merupakan aspek dari kehadiran mahasiswa selama proses perkuliahan, 16 kali pertemuan, dan juga partisipasi dalam proses perkuliahan, misalnya aktif dalam berdiskusi, kemudian aktif ketika ditanya dan bisa menjawab,
Itu untuk aspek yang pertama, yaitu kehadiran atau partisipatif dengan bobot 10%. Kemudian yang kedua, aspek penilaian berikutnya lagi adalah tugas atau penugasan. Ini bobotnya juga 10%. Kemudian nanti ada kuis atau soal-soal latihan. Ini bobotnya 5%. Kemudian ada ujian tengah semester atau UTS. Kemudian ujian akhir semester atau UAS, di mana UTS ini bobotnya 15%. Kemudian UAS atau ujian akhir semester bobotnya 20%. Kemudian aspek penilaian terakhir adalah pengerjaan proyek, di mana pengerjaan proyek ini mendapat proporsi yang lebih tinggi atau bobot penilaian yang lebih tinggi, yaitu 40%. Jadi total semuanya adalah 100%. Oke, demikianlah untuk deskripsi mata kuliah PLC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita ya untuk mata kuliah PLC ya, Programmable Logic Controller. Baik, sebelum kita mulai ya, kita berdoa bersama ya. Oke, saya pimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya cek terlebih dahulu presensinya ya. Didengar namanya baik-baik. Fauzi Nugraha, Firman, Farhan Kamil. Baik, selanjutnya ya. Sebelum kita membahas tentang materi kita hari ini ya, tentang komponen listrik dan sistem wiring pada PLC ya, terlebih dahulu kita akan review materi yang kita bahas minggu lalu ya. Oke, jadi kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Kita akan review per kelompok ya. Per kelompok kita review materi yang kita bahas di pertemuan minggu lalu. Oke, saya mau minta kelompok, kita mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Sini ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilan saja 1 orang. Boleh bantu dijelaskan tentang komponen utama pada PLC. Silakan kelompok 1 perwakilan. Baik, terima kasih. Boleh berdiri. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzi Nugraha dari perwakilan kelompok 1. Untuk komponen utama dalam PLC yaitu yang pertama ada input, terus ada power supply, kemudian ada CPU dan di CPU itu tercantum memori. Kemudian ada juga channel output dan itu saja. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2 ya. Sini ya, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Saya minta kelompok 2 bantu jelaskan tentang fungsi dari PLC. Oke, silakan kelompok 2. PLC berfungsi untuk mengontrol suatu mesin, Pak. Boleh suaranya lebih PLC, Pak, berfungsi untuk mengontrol suatu mesin dalam. Baik, kelompok 2 ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Jadi fungsi PLC untuk mengontrol peralatan listrik atau mesin-mesin produksi ya. Jadi, secara umum ya, fungsi dari PLC. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 3.
Kelompok 3 boleh bantu dijelaskan tentang power supply yang ada di PLC. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sredi Salim, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang power supply yang ada di PLC. Jadi di PLC itu terdapat dua power supply. Yang pertama itu yang bertegangan 220 volt dan 24 volt. Nah, 220 volt ini berguna untuk memberikan tegangan kerja pada PLC. Sedangkan 24 volt itu untuk memberikan tegangan pada perangkat, misalkan perangkat sensor, terus tombol. Nah, jadi ketika tegangan 220 masuk di PLC, maka tegangan dari tegangan 24 volt juga ada, karena di PLC itu terdapat AC to DC converter. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok 3. Ya. Ada lagi yang mau tambahkan? Apalagi yang biasa? Banyak yang itu ya yang bisa dihubungkan ya. Banyak. Ayo silakan. Apalagi yang biasa yang kalian tahu baik di input maupun di output, channel output. Oke, Fauzi, silakan Fauzi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya ketahui itu di channel input itu kita bisa menambahkan seperti limit switch atau misal sensor. Dan sensor ini kan ada banyak terbagi, misal sensor jarak, sensor suhu, atau sensor apapun itu yang dimana itu berguna untuk memantau keadaan misalnya di industri tersebut. Misal pada suhu sekian ini akan menyalakan misalnya kipas atau misalnya pendingin, seperti itu. Untuk di channel output itu kita juga bisa banyak menghubungkan peralatan listrik seperti misalnya tadi motor AC, motor DC, ataupun misal lampu atau lampu indikator, bisa juga relay atau pengunci. Misalnya suatu keadaan misal ada ruangan yang dimana terbatas jumlah mobil atau truk yang bisa masuk. Nah, di situ kita bisa atur, misal 10 kendaraan masuk, maka pintu akan mengunci sehingga mobil tidak bisa lagi diperbolehkan masuk, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih ya Fauzi Nugraha. Ya baik. Terima kasih Fauzi Nugraha sudah menambahkan ya. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang beberapa komponen listrik dan sistem wiring pada PLC ya. Oke. Jadi ini kelanjutan materi dari pertemuan sebelumnya ya. Oke, baik, untuk untuk capaian pembelajaran kita ya, atau tujuan pembelajaran kita untuk materi wiring komponen PLC ya. Oke, bisa kalian lihat ya di atas ya. Yang pertama, setelah kita belajar materi tentang wiring komponen pada PLC ya, itu diharapkan kalian dapat menjelaskan prinsip kerja beberapa komponen listrik yang biasa digunakan di industri ya. Itu untuk capaian atau tujuan pembelajaran yang pertama untuk materi kita hari ini ya. Kemudian berikutnya lagi, yang kedua, diharapkan kalian dapat menggambar. Nah, itu ya. Diharapkan setelah kita belajar tentang wiring komponen PLC, kalian bisa menggambar ya, menggambar untuk wiring pada perangkat PLC. Nah, nanti kita menggambar secara manual dulu di kertas ya. Di kertas, yang penting kalian paham tentang wiringnya ya. Kemudian nanti kita menggunakan aplikasi. Nah, karena tentunya sebelum kita membuat program ya, sangat penting untuk kita menggambar. Kenapa? Supaya kita paham prinsip kerjanya ya. Komponen-komponen apa nanti yang akan kita gunakan, itu disesuaikan nanti dengan program yang kita buat ya. Jadi di gambar nanti itu sudah ada diagramnya, ada juga list input outputnya, sama yang disampaikan sebelumnya ya. Ada list input output pada masing-masing channel ya, channel input dan channel output. Nah, pertanyaan saya, komponen apa itu
yang dihubungkan ke channel input PLC? Ya Pak. Ya. Untuk komponennya itu Pak, komponen push button Pak, sebagai inputnya. Iya Pak. Oke, yang merah itu apa? Untuk tombol emergensinya Pak. Ya, tombol emergency. Jadi ada push button, ada tombol emergency ya. Emergency itu memang karakteristiknya berbeda dengan push button ya. Itu yang harus diputar sedikit baru dia terlepas. Begitu juga kalau ditekan ya, dia tinggal. Nanti kalau mau dibuka itu harus digeser sedikit, diputar sedikit baru dia terlepas. Nah, coba kalian perhatikan ya. Ini perhatikan. Di sini ada sumber 24 volt DC ya. Itu yang dihubungkan ke. Nah, di sini dia tunjukkan di sini bisa dibolak-balik. Nah, seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi COM itu bisa mendapat sumber negatif. Ya, ini ya negatif ya. Ya Pak. Ini bisa mendapat sumber positif. Nah, bisa kedua-duanya. Cuma yang umum saya lihat memang di industri ya itu memang negatif yang umum. Kenapa ya? Supaya mereka sepakat. Makanya perlu standarisasi. Jadi pokoknya satu industri sudah kita sepakat semua. Pokoknya kalau ada instalasi PLC baru harus negatif. Kenapa? Supaya semua seragam. Supaya yang instalasi PLC ya biasa itu bukan dia nanti yang maintenance, bukan dia nanti yang troubleshoot, tak orang lain lagi. Kan repot dan beresiko kalau ternyata dia kebiasaannya sambung positif. Akhirnya yang mau datang nanti troubleshoot bingung, kenapa ini seperti ini? Nah, bingung, kembali dirutkan sambungan kabelnya ya. Nah, di sini kita perhatikan saja yang negatif ya ini. Coba lihat ini yang negatif ya, sumber negatif ini ya. Ini terhubung dengan COM. Jadi COM mendapat suplai tegangan negatif dari 24 volt. Nah, kemudian positifnya itu dihubungkan ke push buttonnya ya, ke inputnya. Kemudian satunya terhubung ke Input. channel inputnya, apakah 00, 01, 02, 03 dan seterusnya ya. Sampai 11 untuk channel 0 ya, untuk channel 0. Jadi di sini ini channel 0. Ini ya. Ini. Nah, kalau kita lihat langsung di perangkat PLC itu jelas kelihatan itu garisnya tebal, garis hitamnya itu untuk memberi informasi ke kita bahwa ini batasnya untuk channel 0. Dan dia tulis di atas itu ada CH0 ya, CH0 di sini CH1. Ini untuk input ya. Jadi seperti yang kita bahas juga minggu lalu ya. Nah, di sini untuk minggu ini kita bahas lebih spesifik ya. Kalau kita wiring atau melakukan pengkabelan ya harus dimulai dari 00, jangan lompat. Sama kalau kita buat program, selalu mulai input pertama yang kita masukkan, misalnya push button harus dari 0.00. Jangan lompat tiba-tiba 0.01. Ya. Kenapa? Karena memang kita bekerja itu berurut supaya memudahkan juga kita untuk mengingat, oh tadi saya sudah pakai 00, sekarang saya pakai 01. Oh tadi sudah 01, sekarang saya pakai 02. Nah, kan begitu ya. Dan seterusnya, jangan lompat-lompat nanti bingung. Tiba-tiba 09. Tadi sudah saya pakai 09. Cek dulu deh. Oh, di-scroll lagi ke atas ladder diagramnya. Istilahnya minggu lalu itu ladder logic ya. Industri juga biasa dia istilahkan ladder logic atau ladder diagram itu yang garis-garis yang kita buat programnya ya. Nah itu ya. Jadi mulai dari 00. Kalau pengalamatan di aplikasi itu 0.00 gitu ya. Itu untuk pengalamatan itu beda setiap vendor atau setiap merek PLC. Meskipun biasa dia tulis sama 00, 01, tapi kadang pengalamatan di program itu beda lagi ya. Beda lagi. Kalau khusus Omron dia pakai kode 0 titik. 00
titik. Kalau di Mitsubishi Electric itu PLC-nya itu dia pakai kode sama 0 titik juga. Tapi outputnya dia pakai 1, bukan 100. Itu kalau Mitsubishi Electric. Dia pakai kode kalau output itu 1.00. Nah, pada saat kita transfer program masuk ke PLC, PLC sudah mengenali bahwa yang dia maksud ini adalah output. Karena diawali 1.00 gitu ya. Kalau Omron dia pakai 100 titik. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga di bawah sudah ada keterangannya ya, channel 0, channel 1. Nah, seperti ini sambungan untuk saklarnya ya, sambungannya. Jadi ada sambungan sambungan ini ya, yang ke positif ya. Jadi semua perangkat input salah satu sisinya pasti ke positif ya. Yang satunya itu masuk langsung ke poinnya, ke channelnya ya. Seperti itu wiringnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang belum jelas apa tadi yang saya sampaikan di atas tentang wiring, masih channel input ya, masih channel input. Oke, silakan. Mungkin sedikit Pak. Ya, silakan. Itu kan di tombol input kan tombol itu ada yang bisa langsung ditekan satu kali lepas dan ada juga yang bisa tinggal Pak. Ya. Nah kan itu juga ada namanya instruksi safe holding yang Bapak bilang tadi. Ya. Nah kenapa tidak tombolnya itu kita pakai yang ini saja Pak, yang satu kali tekan langsung mengancing begitu Pak? Oke, baik. Oke. Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Boleh, silakan bantu jawab. Gak apa-apa, jangan takut salah, silakan. Katanya kenapa kita tidak pakai saja itu push button yang kan ada 2 jenis ya. Ada yang push button ya sekali tekan saja sudah. Ditekan nyala, lepas mati. Ada yang ditekan dia tinggal. Nanti ditekan lagi dia kembali. Ya. Silakan, Fauzi. Baik, ini menurut saya pribadi. Jadi Ya. kalau misal kita pakai yang ditekan itu langsung ngancing, itu susah untuk misal pada saat nanti ada mau perubahan, masa kita harus ganti tombolnya. Kenapa tidak di programnya saja kita atur? Misal kita mau pakai instruksi self holding atau instruksi biasa, itu menurut saya lebih mudah daripada kita mengganti saklarnya secara langsung. Seperti itu Pak. Oke, baik. Baik, benar ya yang disampaikan temannya ya. Oke. Supaya memudahkan kita di industri juga begitu ya, memudahkan para programmer, para teknisi ya untuk memperbaiki sistemnya, sistem kontrolnya. Daripada kita ganti hardware, mending software saja yang kita perbaiki. Ya, kita cukup pakai saja instruksi pengunci untuk mengunci ya. Dibanding kalau kita pakai saklar, kita sekali tekan, khawatirnya nanti tiba-tiba ada benda kerja yang jatuh atau apa yang jatuh, dia tekan itu saklar, akhirnya kembali, mesin mati, kan repot ya, repot. Beda kalau dipisah, itu lagi dipisah biasa itu ada penutupnya kaca. Kenapa? Supaya lebih safety. Nah, memang kalau kita berkaitan dengan sistem kontrol, ya di industri itu pasti yang paling pertama itu harus safety ya, safety. Makanya biasanya juga itu tombol emergency itu ada penutupnya, ya, tidak sembarang ditekan. Itu nanti ada orang lewat tidak sengaja tiba-tiba dia senggol, tombol emergensinya aktif, semua pasti mesin langsung mati dan alarm nyala, kan repot ya. Makanya biasa ada penutupnya. Sama juga itu biasa saya lihat tombol startnya, jadi dia sekali tekan saja start. Biasa itu ya sampai 1 minggu pokoknya jalan terus, dia tidak tekan lagi stop, pokoknya jalan terus. Karena biasa di industri itu kan 24 jam ya, cuma shift-shiftan saja. Oke, baik. Setelah kita bahas materi tentang wiring komponen PLC ya, kita sama-sama refleksi materi kita hari ini ya. Kita refleksi sama-sama.
tentang sistem wiring ya yang sudah kita bahas tadi. Oke. Saya mau minta dari kalian ya, apa yang bisa kalian pahami tentang sistem wiring ini yang sudah kita bahas tadi? Boleh, silakan. Nah, Ayah, Asriyadi, silakan. Nah, untuk yang saya pahami dari gambar ini dan tadi yang dari Bapak jelaskan, kalau di port input dia punya satu COM, di mana COM itu dia sambungannya bisa masuk positif atau bisa juga negatif. Dimana kalau misalkan, dan itu sudah standarisasi dari industri untuk COM itu adalah negatif, dimana gunanya untuk kalau misalkan ada maintenance kah atau sambungan orang lain juga yang pasti instalasinya kan orang yang beda orang. Nah, jadi otomatis orang lain yang mau maintenance juga bisa lebih gampang untuk tahu instalasinya. Terus untuk sambungannya juga, kalau misalkan disambung COM-nya disambung negatif, maka yang satunya juga untuk input ke COM, ke port inputnya juga tegangan positif, Pak. Oke, baik. Yang lain, silakan boleh tentang COM-nya misalnya ya, tentang COM, kemudian tentang supply 24 voltnya, kemudian seperti apa wiring komponen input ya. Oke, silakan. Asmin, silakan. Baik, jadi untuk tambahan saja dari yang sudah dijelaskan oleh Asdadi. Ya, boleh suaranya lebih dinaikkan sedikit. Tegangan yang masuk pada input itu ada 24 volt DC. Dan untuk pengamatan channel inputnya itu yang pada channel 0 itu ada 12, yaitu dari 00 sampai 11 atau 11 saja. Oke, baik ya. Untuk materi kita hari ini tentang wiring komponen PLC ya sudah selesai ya. Nanti untuk minggu depan kita akan melanjutkan membahas lebih spesifik tentang wiring pada channel output. Ini kan channel input tadi yang banyak kita bahas ya. Kita banyak spesifik tentang channel input. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang channel output. Saya harapannya kalian bisa baca kembali modulnya ya. Di modul itu lengkap ya. Kalian baca-baca modulnya tentang channel wiring, channel output. Nanti kita diskusikan minggu depan ya. Oke. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan ya. Kita cukupkan, nanti minggu depan tetap masuk dan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Oke, sebelum kita tutup ya, kita simpulkan kembali ya apa yang kita bahas hari ini, bahwa khusus untuk channel input ya, sistem wiringnya itu menggunakan hanya satu buah COM untuk semua input, channel input ya, baik di channel 0 maupun di channel 1 ya, semua satu buah COM atau common ya, sambungan bersama. Nah, seperti itu ya untuk rangkuman materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu berikutnya. Baik ya, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh dituliskan dulu atau ditampung, nanti di minggu berikutnya baru kita bahas. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.